bebas untuk digunakan dan diminum. Di rumahku banyak anak-anak, dari anak Makassar sampai anak Sunda. Oh, apa kalian gak iri mendengar tentang ini? Oh, apa kalian gak iri? Hai viewers, sekarang United for Oda lagi ada di Rumah Cemara nih. Penasaran kan? Pasti Rumah Cemara tuh apa sih? Dan isinya tuh siapa aja sih yang ada di Rumah Cemara itu? Dan Rumah Cemara itu ada di daerah Bandung, Setiabudi lebih tepatnya. Mau tahu lebih lanjut isi Rumah Cemara apa aja dan ada siapa aja? Mendingan kita langsung tanya sama pendirinya yuk. Ya, Oh temanku, lo harus gerak, lo harus gerak. Pasti menang. Oke, sekarang gue udah sama Kak Ginannya nih. Mau nanya-nanya lebih lanjut lagi. Ya, langsung aja ya Kak. Halo Kak, apa kabar? Apa kabar? Baik. Ya, ini aku dari Stikom London School of Public Relations Jakarta, dari komunitas Unity for Oda. Sebelumnya kakak tahu nggak sih Unity for Oda itu apa? Ya, Unity for Oda itu suatu komunitas yang dibikin dari mahasiswa London School buat campaign ke masyarakat ngasih tahu kalau kita peduli terhadap stop diskriminasi for Oda. Nah, kenapa kita mau wawancara kakak? Sebelumnya aku udah pernah nonton King Andy kan kak. Nah, kakak kan pernah ada di King Andy tuh. Kita tuh udah tertarik gitu ngelihat Rumah Cemara kayak gitu. Sebelumnya aku mau nanya nih, Rumah Cemara tuh apa sih dan kenapa dibikin namanya Rumah Cemara itu? Ya, Rumah Cemara itu organisasi berbasis komunitas bagi orang dengan HIV dan pengguna narkoba untuk bagaimana mereka mampu meningkatkan kualitas hidup mereka baik secara fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Adapun kenapa Rumah Cemara terinspirasi oleh sinetron dulu namanya Keluarga Cemara, sebuah cerita di mana sebuah keluarga yang pernah terpuruk namun bisa bangkit lagi dan berusaha dimetaforkan di dalam konteks individual yang tergabung di Rumah Cemara, di mana mereka pernah terpuruk di masa lalu pada saat ini mereka berusaha untuk bangkit bersama-sama untuk mendapatkan pencerahan agar hidup lebih baik lagi. Nah, kemarin kan aku udah sempet nonton acara yang di King Andy nih kak. Di situ kan kakak ngejelasin program-program yang ada di Rumah Cemara ini. Tadi juga aku udah lihat latihannya itu boxing. Selain boxing ada apa lagi sih kak? Ada sepak bola, ada lari, sama ada buat perempuan aeroboxing. Selain program-program olahraga juga ada program-program konseling buat orang dengan HIV, ada program rehabilitasi buat pengguna narkoba, ada program pengurangan dampak buruk narkoba suntik di kalangan populasi pengguna narkoba suntik. Lalu ada program anak dengan HIV, bagaimana mengembangkan kualitas parenting supaya anak meskipun mereka hidup dengan HIV tapi tetap mampu bertumbuh kembang sehingga mereka mampu untuk sehat di masa yang akan datang. Iya, dari program-program yang ada di Rumah Cemara ini sebagian besarnya itu dengan Oda atau maksudnya nggak semuanya itu Oda? Kalau di kami sudah meninggalkan pola-pola eksklusif antara Oda dengan masyarakat umum. Di Rumah Cemara sendiri dulu memang awalnya memang buat orang dengan HIV dan pengguna narkoba saja. Tapi sekarang akhirnya Rumah Cemara bukan pintu buat masyarakat untuk bisa bergabung, untuk bisa melakukan sosial inklusi. Maksudnya adalah kita bekerja sama, nggak peduli Anda HIV atau tidak, nggak peduli Anda pengguna narkoba atau tidak, nggak peduli Anda orang kaya atau orang miskin. Yang penting kita bareng-bareng untuk membuat Indonesia bisa lebih sehat lagi dan tentunya untuk satu visi Indonesia tanpa stigma. Nah, itu dia yang kita ambil, Indonesia tanpa stigma. Nah, kakak selama ini sebelum di Rumah Cemara atau sesudah di Rumah Cemara pernah nggak sih ketemu
sama orang yang diskriminasi kakak atau teman-teman kakak, atau kakak dapat cerita dari orang gitu pernah diskriminasi? Kalau saya pribadi sih saya memang melihatnya lebih positif saja, maksudnya ketika orang mungkin beberapa nggak mau salaman sama saya, ketika mereka berjabat tangan namun tidak menggenggam tangan saya melihatnya mungkin mereka ya nggak pahami informasi saja tanpa pingin blaming mereka. Yang penting kan adalah tanggung jawab saya secara saya manusia dan mempunyai kewajiban apabila saya mempunyai pengetahuan saya wajib membagikannya, karena you can keep it unless you give it away. Kamu nggak akan bisa menyimpan sesuatu sampai kamu mampu membagikannya kepada orang lain. Ya, tanggung jawab saya hanya sebatas memberikan pengetahuan ke masyarakat melalui olahraga, melalui pelayanan sebaya, melalui bekerja dengan media. Sisanya adalah keputusan masyarakat sendiri untuk memberikan stigma atau tidak kepada kita, karena ya kita tanggung jawabnya hanya memberikan informasi dan tentunya dengan perilaku yang tidak menyulut stigma dan diskriminasi untuk masyarakat. Iya, benar banget tuh Kak, setuju banget sama kata-kata kakak. Nah, kemarin tadi juga udah lihat-lihat fotonya kan, pengalaman yang sampai ke luar negeri itu kan hebat banget Kak, cukup acungin jempol banget buat kakak dan teman-teman. Nah, lagi di luar negeri sana kan udah beberapa kan negara tuh. Ada nggak sih di sana orang-orang luar yang mendiskriminasi kakak? Maksudnya lebih gede di luar atau di Indonesianya sendiri yang lebih mendiskriminasi? Saya rasa saya belum pernah mengukur dari di luarnya. Kebetulan saya dalam konteks yang main bola atau kerja tidak pernah sampai sedetail melakukan survei atau research besar mana melakukan perbandingan antara diskriminasi di Indonesia maupun luar. Saya rasa sama-sama saja, karena saya pernah juga membaca artikel bahwa meskipun sekelas Amerika diskriminasi terhadap orang dengan HIV itu masih ada. Contohnya ketika Magic Johnson, kita tahu beliau adalah pebasket profesional, mantan pebasket profesional. Ketika beliau mengajukan proposal untuk bisnisnya, beliau sempat ditolak oleh beberapa bank karena status HIV-nya. Dan saya rasa dimanapun ada manusia, di situ ada stigma dan diskriminasi, karena setiap orang mempunyai frame of reference dan field of experience yang berbeda-beda. Makanya kita harus mampu memahami frame-nya mereka seperti apa sih kalau kita ingin membicarakan HIV/AIDS, pengalaman kehidupan mereka dari latar belakang apa sih, sehingga kita mampu membahasakan HIV/AIDS dengan bahasanya mereka. Hal seperti itu yang memang harus diupayakan hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi detik, agar supaya kesamaan makna antara komunikan dan komunikator itu terjadi seperti layaknya teori komunikasi. Iya. Apa yang bisa disampaikan bisa didapatkan, ya itu teori komunikasinya. Ya sekian aja sih pertanyaan dari aku dan dari Unity for Oda. Tapi boleh dong ngasih tips-tips sedikit buat stop diskriminasi for Oda, gimana? Ya, selama kita masih mencintai dogma, itu stigma akan selalu ada. Oleh karena itu yang satu-satunya yang mampu memberikan manusia kebijaksanaan adalah pengetahuan. Makanya kita berusaha untuk mencari pengetahuan sebanyak apapun, berusaha untuk selalu curious atau ingin tahu terhadap sesuatu yang mungkin pada satu titik akan membuat Anda bijaksana tanpa harus menghakimi, karena menghakimi itu menunjukkan bukan siapa yang Anda hakimi, tapi justru menunjukkan Anda diri Anda sendiri. Oke deh, makasih banget nih kakak buat waktunya, terima kasih sekali lagi. Oke, sekian aja dari Unity for Oda untuk bincang-bincang sama Kak Ginannya. Selanjutnya nanti kita bahas lagi.